المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaltamisu murih sapa man fihi ing dalem thariq. Yaltamisu murih itu menuntut utawa mencari. Fihi ing dalem thariq ilman ing ilmu. Ya, di kowe golek ilmu, berangkat mencari ilmu, iku Allah akan memudahkan jalanmu menuju ke surga. Di kowe golek ilmu ngene iki padha karo seperti kamu berangkat menuju ke surganya Allah. Ayat lubu tegese nuntut utawa muri sapa man fidzalika ing dalem fidzalika tariqi ing dalem mengkono-mengkono dalan. Kesana kemari, ada yang terbang ke Jawa, ada yang terbang ke Arab Saudi, terbang kemana. Niku tujuannya adalah menuntut ilmu. Yatlubu fidzalika tariq ilman ing ilmu nafian kang manfaati. Jadi golek ilmu yang bermanfaat. Iku sing penting. Mencari ilmu sing manfaat. Lah ilmu sing manfaat itu ilmu yang gimana? Ilmu yang bermanfaat itu yuntafa'u bihi, ilmu yang dibutuhkan orang lain. Ya, menuntut ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari itu ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu bermanfaat itu ilmu yang berguna untuk nusa, bangsa dan agama. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi nek sampean mendapatkan ilmu yang bermanfaat, umpama mondok, belajar di pondok, terus di rumah disuruh ngimami tahlil karena ada tetangganya yang ada hajatan, terus
Ini ono santri disuruh ngimami tahlil, itu harus bisa, jangan meluntir-meluntir. Ya tak? Jangan noleh kanan noleh kiri, itu menunjukkan sewaktu di pondok tidak belajar. Jadi makanya setiap ba'da sholat Jumat itu di sini seperti dulu saya di pondok disuruh tahlilan. Nah, imamnya gantian, ya sama. Nah, kalau di pondok itu tidak praktek, besok neng omah gelabakan, disuruh tetangganya mimpin tahlil atau di keluarganya sendiri, sampai disuruh ngimami tahlil ndak hafal. Ya, terus akhirnya orang tuamu itu marah, loh kamu tak pondokkan kok sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kok ndak suruh ngimami tahlil ndak mau. Nah, ini jangan. Ya, atau mondok 3 tahun pulang disuruh ngimami tahlil nggak bisa. Sumana untuk bilah min dalik. Ya, itu yang membuat nanti orang tua itu tidak ikhlas, menambahi orang tua itu tidak ridho, uang yang dikeluarkan untuk membiayai anaknya tidak membuktikan terhadap kedua orang tua. Tapi marah wong tua. Ya, pertanyaannya, yang dimarahin di situ bukan cuma dirimu. Pondoke melok dimarahi, gurune melok dimarahi, kiainya melok dimarahi. Contoh ya ini. Oh, ada santri Darunajah itu ngerokok, jajal. Orang tua kalian, ya toh, orang tua kalian menilai kalau umpama ada santri itu ngerokok, ya toh, dia itu menilai atau mengira dari pondok atau dari pengurus itu tidak ada larangan atau tidak ada sanksi. Padahal ya dalam kenyataannya itu pasti sudah dilarang. Termasuk kayak kemarin itu saya dapat teguran dari wali santri. Yang wali santri itu mengatakan seakan-akan dari pengurus ini tidak memberi sanksi kalau ada anak pondok itu ngerokok. Jadi yai jawab, gitu. Artinya yai jawab ini begini, kami dari pengasuh, dari pengurus, dari ustadz-ustadzah, ya, itu sudah memberi berbagai macam sanksi yang diberikan. Kalau urusan digundul itu sudah tidak ada rambutnya, sudah tinggal kalau punya kumis-kumisnya dicukur itu. Ya, saya sampaikan seperti itu. Artinya apa? Sebaik apapun yang dilakukan dari pengasuh, dari pengurus, itu akan dinilai oleh kedua orang tuamu ketika kalian itu melanggar. Itu dinilai negatif. Begini loh. Padahal santri itu wis diperingatkan tidak boleh merokok, tapi santri itu tetap merokok. Loh. Seakan-akan santri itu dibebaskan merokok. Tidak mungkin, pondok itu punya peraturan tuh dilarang merokok. Nah, pengurus itu seperti itu. Tapi orang tua yang tidak tahu, yaitu orang tua yang tidak tahu seakan-akan tidak diberi nasihat. Itu loh, tidak diberi nasihat. Ya, kalau sanksi itu sudah sampean tahu sendiri. Nah, sekarang ketika semua itu sudah diupayakan oleh pengurus, tata tertibnya, sanksinya sudah, kok tetap santri itu ngerokok, ya kita mencari solusinya.
setelah disampaikan ke orang tua, ternyata orang tuanya umpama mendukung atau orang tuanya tidak mendukung tapi anaknya tetap ngerokok. Ya ono yang seperti itu. Nah, bagaimana dari pengurus, dari kiai? Ya saya berpikirnya begini, karena itu sudah diberi sanksi, sudah diberi sanksi tapi dia tetap merokok. Ya solusinya ya diantaranya tetap dicarikan solusi ngerokok, tapi tidak boleh ngerokok di jam belajar sekolah. Wis iku nek wis terakhir iku wisan. Kalau orang tuanya dilibatkan juga tidak mampu, berarti itu solusinya. Kalau ngerokok tidak boleh di jam waktu sekolah. Ya wis. Ngono. Nah, kalau yang patuh dan taat dibilangi tidak boleh mengerokok, tidak mengerokok, ya alhamdulillah. Ya, nah itu orang tadi yai bersih-bersih apa kelas, karena kelasnya sudah dipindah. Itu ada bungkus rokok. Apa itu jenenge? Galama apa itu? Apa jenenge itu rokok? Bungkus, ada bungkusnya rokok di situ. Di meja itu, di lacinya itu ada bungkusnya rokok. Nah, yang disanksi berat di saat jam sekolah ngerokok, itu disanksi berat. Kalau di luar sekolah, mau dijeding, Pak Ustadz Lutfi istirahat, Pak Ustadz Fikri istirahat, ya wis monggo. Yang penting kamu jangan mencuri uangnya teman. Nah, kalau umpama wis ngerokok berat, kemudian tetap ngerokok, nggak punya duit ngerokok, terus mencuri, nah nanti hukumannya berbeda. Sanksinya tidak sanksi merokok, tapi sanksi mencuri. Nah, itu loh. Jadi peraturan di pondok itu sudah tidak perlu diajari lagi. Maksudnya dari pihak luar itu bisa dari wali santri, bisa dari orang lain, bisa dari jamaah. Jadi orang mengelola pondok pesantren, lembaga pondok pesantren seperti ini, tentu semuanya itu sudah diperhitungkan dan sudah melalui kajian. Makanya saya kalau ada seseorang yang datang tiba-tiba seakan-akan mengintervensi dengan dunia pesantren, komplain ini dan itu kalau berhadapan langsung sama saya tak kasih tahu itu ya, siapapun mereka. Nah itu ya. Nah ini bicara tentang perintahnya Rasulullah untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wes, ilmune banyak pinter tapi tidak manfaat. Nah nanti bicaranya di sini bagaimana kita ini kan sudah sekolah, kita ini sudah mondok ya. Bagaimana dan seberapa ilmu yang kita dapat di pondok agar supaya ilmu yang kita tuntut di pondok pesantren ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ini ada babnya sendiri. Piye ilmumu itu, walaupun sampean itu berarti mondoke 3 tahun, dapatnya umpama yambuknya khatam, terus ada beberapa surat masyhur sudah terhafal. Bagaimana dengan sedikit ilmu yang kita dapat di pondok karena kemalasan kita, tapi sedikit ilmu itu bermanfaat? Nah ini juga penting, gitu. Juga penting gitu loh. Nah, di antaranya kalau kita merujuk di kitab taklim, termasuk
salah satu daripada syarat untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat itu ya ono syarat di situ, diantarane apa? Ridhonya guru. Nah, itu diantaranya seperti gini loh, seperti umpama kayak yai ngaji ini, ya tak? Bagaimana supaya apa yang disampaikan kiai? Kiai ini juga dituntut. Kalau saya ngajar, tuntutannya di hadapan Allah. Barudin, kowe kudu ikhlas. Kiai ngajar seperti ini harus ikhlas. Gitu. Dan itu harus dipraktekkan sama kiai. Kemudian si santri yang menuntut atau yang menimba ilmu sama kiai, upayanya santri itu bagaimana supaya saya belajar sama kiai ini untuk mendapatkan ridhonya guru. Itu kita kiai itu sudah belajar, ya kiai itu sudah belajar. Karena di Darun Najah ini sudah berapa kali pelulusan. Insya Allah tahun ini periode yang keberapa, Mas? 3. Periode yang ketiga. Dan itu alhamdulillah dari alumni-alumni itu ada grupnya sendiri, ada WA grup. Di situ yai itu bisa monitor perkembangan. Gitu. Perkembangan. Lah, dalam perkembangan itu yai itu menganalisis berkaitan selama dia itu belajar di Darun Najah, kemudian saya kenali gimana sih wataknya, karakternya, perbuatannya saat di pondok. Itu dari 1, 2, 3. Jadi yang di grup, yang sudah masuk di grup alumni Darun Najah, ini alumni yang ketiga, yang alumni pertama, kedua, itu sudah masuk sama yai semua. Dan itu yai bisa mengontrol mereka. Oh, yang ini sekolah di sini, yang sini ini sekolah di sini. Jadi yai selalu mendapatkan perkembangan dia di luar. Nah itu. Nah, setelah saya amati dari santri-santri yang 3 tahun itu, terutama di sini yang masuk ini adalah santri yang memang mampu menyelesaikan sekolahnya dan mondoknya 3 tahun. Kalau yang protol di tengah jalan itu enggak masuk di grup alumni. Ya. Lah di situ juga yai sudah bisa memahami. Jadi yai nggak usah menceritakan. Intinya santri itu untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah ridhonya guru. Selain untuk mendapatkan ilmu harus tulus zaman, juga nggak bisa mondok sebentar terus pinter agama, nggak bisa. Ya, jadi mondok ya kudu suwe. Nah minimal mondok itu minimal itu 6 tahun. Nek wis mondok 6 tahun, sekolah di Darun Najah 6 tahun mondok. Minimal sing wedok pulang dari pondok umpama nanti mau kuliah atau mau apa. Di rumah seandainya di situ ada fatayatan muslimatan, itu setidak-tidaknya si perempuan ini kalau disuruh mimpin tahlil wis oke. Arek wedok suruh mimpin tahlil wis oke, jangankan tahlil. Ya toh. Surat Al-Kahfi dihafal, Waqiah dihafal, Yasin dihafal. Loh, di tengah-tengah masyarakat banyak itu orang yang sampai dengarkan
kalau ada apa? Ada orang-orang yang melakukan yasinan itu, mereka itu ndak baca aja ndak bisa lu. Sementara sampean itu di pondok sini itu sudah hafal. Ya, sudah hafal itu. Nah, apalagi kalau sampai 6 tahun. Ini loh ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ya terus sungguh-sungguh belajar neng pondok iku ya sungguh-sungguh rek. Waktu ini harus dijaga. Kapan aku jam istirahat, kapan aku jam mainan, nah itu. Ya, itu harus muncul dari dirimu sendiri loh. Jangan ketergantungan dengan pengurus. Kalau ketergantungan dengan pengurus berarti sampai belum mandiri. Lah di pondok itu sebenarnya adalah dididik kalian itu supaya menjadi anak yang mandiri. Ya, dididik menjadi anak yang mandiri. Sama, karena apa? Karena suatu saat orang yang kita cintai, orang yang kita gondeli, yaitu kedua orang tua itu, cepat atau lambat mereka akan meninggalkan kita selama-lamanya. Gitu loh. Lah bagaimana kalau si anak ini belum bisa mandiri kemudian ditinggalkan sama orang tuanya? Masya Allah. Ya, belum bisa mandiri. Biasanya ada apa-apa bapak, mama, papa. Ya. Setelah itu ditinggal. Lah di pondok itu dididik seperti itu supaya mandiri wis. Ya toh. Kadang setahun tidak pernah disambangi kayak Mas Naja mondok, tidak pernah disambangi. Nah kayak gitu itu kan mereka kan juga sama kayak kalian, punya perasaan yang sama, cinta papa, cinta mama. Tapi kan semua itu harus dipaksa, harus dilatih. Karena apa? Karena suatu saat saya bilang kalau dia pulang liburan, suatu saat Mas, Abi, Umi, suatu saat akan meninggalkan kamu selama-lamanya, bilang. Maka kalau kamu tidak mondok betul-betul, tidak mondok sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, ya nanti kamu akan menyesal sendiri, gitu. Karena kalau sekarang umpama sangu habis orang tua, nah ketika nanti orang tua sudah tidak ada, itu harus dari dirimu sendiri. Itu semua anak-anaknya Yai itu sudah diberi pembelajaran seperti itu. Makanya harus belajar menuntut ilmu. Jangan sampai tidak belajar, tidak sekolah. Kecuali aku nggak sekolah, kemudian dia sekolah langsung sekolah golek duit. Oh, sekolah golek duit. Apa jenenge? Sekolah golek duit itu ya iso ora gelem sekolah, terus melok bengkel, nambal ban. Utawa gak gelem sekolah melok jualan soto, umpama melok jualan nasi goreng, ya toh? Wis gak gelem sekolah. Jadi sekolahnya dia langsung sekolah oleh duit. Ya toh? Nah kalau tidak mau sekolah terus apa cuma mainan, wah wis. Nanti ketemu teman ngerokok, jagong, waduh wis wassalam itu. Ya, jadi tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Nah, muga-muga
Sampean setiap malam ya iki ndonga sampean semua. Ya Allah, berikan santri-santriku semuanya ilmu yang bermanfaat. Itu ya iki ndonga terus. Di mana saja dia itu nanti berada ya Allah. Jenengan takdir bejo dunia, bejo akhirat. Sawaun padha uga jala ya toh napa niku sawaun padha uga artine padha uga akeh jala ilmu au qalla utawa sethithik ngono sethithik ilmu akeh sawaun jalla au qalla sedikit sawaun sama saja banyak ilmu atau sedikit ilmu yang terpenting banyak dan sedikit itu ilmu yang bermanfaat. Ngono lho. Aja wakeh tapi gak bermanfaat. Pinter ning pondoke gak bermanfaat. Sebab apa? Akhlake elek. Ya toh? Tingkah lakune elek wong mari mondok kok pulang ke pondok ya padahal ning pondok pinter the best ning pondok pulang ke pondok nang pondok wis diajari pakai sarung pulang ke pondok pakai katok pendek lah wong nang masjid kuwi goleki wong sing sarungan lah kok ono santri mulih ke pondok napa niku melok mainan bola umpama katoke pendek beda maneh nek katoke ya kudu panjang walaupun ndak panjang full paling enggak apa 3/4 ngono jadi nek enek kunat-kunate niku enggak kelihatan iki wis berkunat mergo waktu ning pondoke gudiken lho gilani ana ora ya ku dari sisi doire ku gilani ku lho ngono iku ya jadi ini terpenting sawaun baik itu banyak ilmunya atau sedikit ilmunya yang penting ini yang penting dapatlah ilmu yang bermanfaat. Saya di Jawa itu punya santri dulu ikut di sini tahun sekitar 2005 kalau enggak pernah ikut ke sini. Alhamdulillah sebentar dia karena dia tidak kerasan tapi di Jawa sana sudah tukang ngambilkan air dulu saya waktu di Jawa itu kalau untuk mandi, untuk wudhu, karena di kampungku itu dulu belum ada PDAM itu airnya itu susah. Nah namanya siapa namanya itu Yasir. Mana sih? Kene nek jenenge Yasir. Oh itu Yasir. Namanya Yasir. Arek Tuban sana. Terus saya pindah, saya hijrah ke Balikpapan. Tidak lama dia itu ikut ke Balikpapan. Nah alhamdulillah itu ada dua anak. Yang satu diambil menantu orang dalam sana tapi sekarang pulang ke Tuban. Alhamdulillah juga mulang ngaji, punya musola. Nah sing Yasir ini juga begitu. Selain ngajar ngaji, punya musola, juga disuruh khotib. Terus jamaahnya itu banyak. Dijak istighosahan, dijak munajatan, ya dijak dikasih kajian-kajian semampunya dia. Lah akhirnya si Yasir itu pinter sekarang. Jamaahnya itu banyak. Waktu kemarin saya silatul arham ke Jawa itu jamaahnya itu dibawa ke kampung saya semua itu diundang datang. Ini lo guru saya. Jadi sekarang itu kadang kalau WA itu mohon minta foto-foto perkembangannya Darun Najah. Nah itu ya
areknya itu patuh dan setia sama kiai itu. Nah itu yang Yai maksud, saya melihat perkembangan anak-anak. Padahal sebentar aja dia itu belajar, tapi memang betul-betul anaknya itu tulus ingin belajar. Ya, nah faktornya itu bukan masalah biaya, karena faktor orang tua yang harus didampingi, jadi dia harus pulang gitu ya. Tapi sekarang jadi loh. Ya. Nah, seorang guru itu bangga melihat perkembangan murid, ya toh. Murid itu senang. Tapi kalau sudah mendengar, ya Allah, ya, kalau sudah pulang dari pondok, ilmu pondok itu hilang. Ya toh. Ilmu pondok hilang, mereka nang pondok ngajine gak tenanan. Mari ngono di luar pondok terpengaruh teman, ya wis. Ngono ya. Kalau nggak dikawal oleh orang tuanya ya wis wassalam. Ya, jadi terpenting itu adalah banyak dan sedikitnya ilmu, yang terpenting bermanfaat. Wa qaluhu tawi dawe jeneng Nabi maneh, dawe jeneng Nabi sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Gampangaken sapa Allah lahu marang wong thariqan ing dalan ilal jannati maring swarga. Maksude wong sing golek ilmu iku Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga ya. Wis ya kaya awakmu iki lho maksude ini. Ai fit dunya tegese ing dalem donya bi ayyu wafiqa kelawan yen to nulungi sapa Allah ing man li amali soleh marang amal kang bagus. Ngono. Ning donyane jadi wong sing dimudahkan jalan menuju surganya Allah itu maksudnya di dunia ini Allah memberikan pertolongan kepada orang tersebut, yaitu mudah menjalankan amal-amal soleh. Itu loh maksudnya. Ngaji yo seneng, mondok yo seneng, sholat malam yo seneng. Itu fit dunia, di dunianya itu seperti itu. Ya, Allah itu memudahkan, meringankan pikiranmu, meringankan bebanmu, beban orang tuamu. Itu yang dimaksud sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Wong tuamu dimudahkan, usahane dilancarkan, duwike akeh, kirimane lancar. Itu di dunianya. Kemudian wafil akhirati. Nah, berkaitan dengan kalimat dawe Kanjeng Nabi sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Nah, sekarang wafil akhirati surga akhiratnya. Ya. Wafil akhirati lan ing dalam akhirat bi ayyasluka kelawan yento nopo niku ngambahake. Nah, bi ayyasluka kelawan yen to ngambahake sapa Allah bi iklan man thariqan ing dalan, ya to thariqan ing dalam iki akhirate iki. La suubata kang ora ana angel iku maujud fihi ing dalem thariq hatta yadkhulal jannata, sehingga masuk surga saliman dalam keadaan selamat. Kuwi akhirate. Maksudnya ngono. Lah kalau surga akhirat bagaimana? Bi ayyasluka, yang dimaksud Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga itu. Kalau surga dunianya bi ayyuwafiqoli amali soleh, kalau surga akhiratnya bi ayyasluka bihi thariqan lasu'ubata bihi hatta yadkulal jannata saliman. Maksudnya wis selamat wis.
Akhirate wis slamet mlebu surga kanthi slamet, berarti bighairi hisab. Wis langsung kono wis mlebu kono wis dikon turu nang jero kuburan, turu wis ana sing nemani bidodari. Bidodarine kentute ndak tut, enggak ngono, enggak bau. Kalau bidodari dunia, kalau kentut masih bau. Ngono. Wis ning kono terus wong do mulih kabeh, malaikate wis gak sanakoni. Wong sing golek-golek ilmu iku gak ditakoni karo malaikat. Mergo dhek mati dalam keadaan menuntut ilmu. Lah kemudian di sini Allah akan memudahkan. Mari ngono ya wis gak ditekoni wis nang turu kono kowe santri. Ngono. Nang turu banjur ditemani karo bidodari sing cantik. Tangi-tangi wis mari kiamat, berhari kiamat baru wis lho kok kiamat padahal beribu-ribu tahun. Koyoke turu lagi sebentar. Lah ikulah tidure penganten baru. Jadi kowe besok rok nek dadi penganten baru iku turu suwengi iku bagaikan apa? 1 menit lho kok moro-moro wis as-shalatu khairum minan naum. Kok wis as-shalatu khairum minan naum. Winek penganten baru. Ngono. Ya. Wis durung oleh nek sing dadi penganten iki sekolah dime. Nek wis lulus aliyah nek gak gelem kuliah baru yai nikahkan. Nek sing duwe pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wasababu dzalika wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihi fa amisna tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma inni astaudiuka fardutuhu ilayya inda hajati ilaihi walatun ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.